Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi selesai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan Kejaksaan
untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak terdapat korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Dan ini timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegakan tersebut antara lain menyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14/2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Terima kasih. Ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara
yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan. Seperti itu. Nah, tadi kan sempat Pak Nadiem itu kan sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh jaksa itu gimana itu? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Kalau dengan habis operasi, betul-betul segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi Pak untuk memberikan statement. Tadi kita ada janji sebenarnya. Nah, kan langsung dibawa keluar. Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini waktunya udah habis operasi, udah santai. Adanya tentara itu fungsinya apa Pak? Bahwa ini ada film ada tentaranya. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini. Ya sebagaimana kalian bisa lihat ya, dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih Pak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi seusai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6
Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Dasar dari terdakwa, selama tidak melanggar keamanan tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi, karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak terjadi korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Yaitu timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegasan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14/2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Terima kasih. Jadi ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap,
tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan. Seperti itu. Pak, tadi kan sempat Pak Nadiem itu sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana tuh? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem ini? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Padahal dengan habis operasi, berbodoh-bodoh, segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi Pak untuk memberikan statement. Tadi kita ada janji sebenarnya. Nah, kan langsung Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini ya, waktunya udah operasi, udah siapkan. Adanya tentara itu fungsinya apa Pak? Kalau ini ada sidang tentaranya. So itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini. ya sebagaimana kalian bisa lihat kan, dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih Pak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan segera pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi seusai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu.
Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya. Janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Yaitu timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegakan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14 2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya dialihkan ke dalam pasal 6, pasal 3 dan pasal 4 KUHP 2023, hal tersebut
Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebelumnya saya sampaikan seperti itu. Pak, tadi kan sempat Pak Nadiem itu sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana tuh? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Kalau dengan habis operasi, berbuat-buat segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi untuk memberikan statement. Tadi kita ada janji sebenarnya. Nah, kan langsung dibawa. Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini ya, waktunya udah operasi, udah sadar. Adanya tentara itu fungsinya apa Pak? Baru kali ini ada sidang tentaranya itu. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini Pak? Ya sebagaimana kalian sudah lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media.
Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi selesai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Jadi ini timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian,
dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegasan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14 2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya, dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Terima kasih. Ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan seperti itu. Saat tadi kan sempat Pak Nadiem itu kan sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana sih? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Kalau dengan habis operasi, berbuat-buat segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi kalau memberikan statement. Tadi kita ada janji sih sebenarnya. Nah, kan langsung dibawa. Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini ya, waktunya udah habis operasi, udah sampai. Adanya tentara itu mestinya apa Pak? Baru kali ini ada sidang ada tentaranya. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini. Ya sebagaimana kalian sudah lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih Pak.
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi selesai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan Kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya. Janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak
melanggar keamanan tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Jadi timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegakan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14 2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya, dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Terima kasih. Ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 75 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh
2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan. Seperti itu. Pak, tadi kan sempat Kang Nadiem itu kan sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana itu? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Kalau dengan habis operasi, berbuat-buat segala macam seperti itu. Tapi kan beliau kan yang tadi untuk memberikan statement. Tadi kita udah janji sebenarnya. Nah, kan langsung dibawa. Ya kita lihat situasi kalau dia mungkin ini waktunya udah habis operasi, udah sadar. Adanya tentara itu mungkin apa Pak? Baru kali ini ada sidang ada tentaranya. Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini. Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan, dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi selesai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim.
Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Yaitu timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegasan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14/2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut Terima kasih. Jadi ini teman-teman ya, harus bisa kita pahami apa itu namanya keberatan terhadap surat dakwaan yang disebut sebagai eksepsi. Jadi keberatan terhadap surat dakwaan itu secara limitatif sudah diatur, yaitu di pasal 25 mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu disebutkan surat dakwaan itu harus diberi tanggal. Yang kedua, harus ada identitas terdakwa, nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, alamat, segala macam. Terus yang ketiga, harus cermat
mengenai pasal sangkaan, waktu dan tempat kejadiannya. Terus yang terakhir harus ditandatangani oleh penuntut umum. Lalu kalau kita bicara mengenai apakah ada alat bukti atau tidak, itu sebenarnya sudah diuji. Diuji di mana? Diuji pada saat mengajukan keberatan pra-peradilan kemarin. Yang dimana putusan pra-peradilan mengatakan penyidikan terhadap perkara yang diajukan permohonan penetapan tersangka oleh Pak Nadiem Anwar Makarim itu telah sah penyidikannya, artinya sudah memperoleh 2 alat bukti yang cukup, bahkan 4 alat bukti sebagaimana saya sampaikan seperti itu. Nah, tadi kan sempat Pak Nadiem itu kan sempat akan memberikan statement lalu dibawa langsung oleh petugas kejaksaan, itu gimana? Kenapa tidak boleh? Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem itu? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Kalau dengan habis operasi, bertubi segala macam seperti itu. Tapi kan beliau berkenan tadi Pak untuk memberikan statement. Tadi kita ada janji sebenarnya. Nah, saya kan Ya kita lihat situasi kalau beliau mungkin ini waktunya udah habis operasi, udah siapkan. Adanya tentara itu, maksudnya apakah baru kali ini ada sidang ada tentaranya? Oh, itu kan keamanan. Polisi tidak cukup. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang dihadiri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Kehadiran prajurit TNI dalam ruang sidang juga sempat menghambat proses peliputan oleh awak media. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem ini dimulai pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Setelah pembacaan dakwaan, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Adapun saat sidang eksepsi berlangsung, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI yang berdiri di pintu masuk ruang sidang. Teguran dilayangkan karena keberadaan ketiganya mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, 3 anggota TNI tersebut mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh pengacara Nadiem. Pengamanan terhadap Nadiem kemudian berlanjut seusai sidang. Saat jeda persidangan sekitar pukul 1 siang, Nadiem langsung dikawal ketat pihak Kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang. Penjagaan ketat ini membuatnya tak sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Kondisi ini membuat pengacara Nadiem Ari Yusuf Amir merasa kesal. Ia menyebut situasi itu melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Rupanya situasi serupa kembali terjadi selesai sidang eksepsi berakhir. Awak media lagi-lagi tak bisa mendapat pernyataan Nadiem akibat terhalang penjagaan ketat anggota TNI. Nadiem langsung digiring menuju mobil tahanan oleh beberapa orang dari Kejaksaan. Padahal Nadiem tampak mencoba menghentikan langkah kakinya sejenak untuk meladeni wartawan. Namun pihak Kejaksaan memaksanya untuk segera menuju mobil, bahkan mendorong wartawan agar membuka jalan. Sebelum masuk ke mobil, Nadiem sempat berteriak bahwa kasus dugaan korupsi yang menjeratnya merupakan kriminalisasi kebijakan dan dirinya tak menerima sepeser pun. Sementara itu, Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut pelibatan TNI dalam sidang Nadiem dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu. Adapun dalam uraian surat dakwaan, Nadiem dan 3 terdakwa lainnya disebut menyebabkan kerugian keuangan negara
senilai 2,1 triliun rupiah. Saat pembacaan eksepsi, Nadiem mengklaim tak pernah terlibat kegiatan teknis proses pengadaan laptop berbasis Chromebook. Menurut Nadiem, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2023-2024, tak ditemukan kejanggalan terkait dengan pengadaan Chromebook. Nadiem mengatakan hanya pernah 1 kali mengikuti rapat perencanaan Chromebook pada 6 Mei 2020 untuk dimintai pendapat soal rekomendasi tim. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak asasi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib. Jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya. Janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden black bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan peserta sidang yang mencintai keadilan, bahwa tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan delik material, sehingga unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah akibat dari perbuatan tersebut. Jadi timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan, bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti merupakan prasyarat mutlak sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lagi, penegasan tersebut antara lain dinyatakan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PU 14/2016 yang menyatakan bahwa unsur dapat kerugian keuangan negara pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang nyata dan aktual, bukan sekedar potensi atau asumsi. Meskipun pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut pengaturannya dialihkan ke dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023, hal tersebut download Tribun X sekarang, menghadirkan